Oke, oke. Eh, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam malam, warahmatullahi teman-teman wabarakatuh. semua, bapak-bapak. Waalaikumsalam. Eh, Semoga kita dalam keadaan sehat-sehat ya. Untuk pertemuan kali ini itu memasuki pertemuan keempat ya, keempat untuk mata kuliah rekayasa produk. Gitu. Mungkin saya langsung ini saja apa namanya, langsung mempresentasikan ya, membuka slide. Pada ini gimana kabar Pak? Baik, Pak. Assalamualaikum. Iya, salam. Oke, udah terlihat ya. Kita ini udah. Untuk perancangan produk, rekayasa produk kali ini itu salah satunya untuk merekayasa suatu produk itu mempelajari terkait dengan ergonomi ya. Karena produk yang dipakai manusia itu pun perlu ada penyesuaian di bidang dari desainnya itu aspek yang diperhatikan ya salah satunya itu ergonomi. Ini terkait dengan riset-riset yang berkaitan dengan ekonomi salah satunya. Ya, nah, untuk terkait dengan ekonomi ini, itu ada beberapa riset terkait dengan ergonomi. Itu riset terkait dengan display tampilan, gitu ya. Riset pada suatu perangkat yang menyajikan informasi tentang lingkungan, mengkomunikasikannya pada manusia antara lain ya bentuk tanda-tanda angka dan lambang gitu. Tampilan atau display ini juga berkaitan dengan desainnya juga ya, terkait dengan ergonomi. Nah itu juga salah satu yang berkaitan dengan ergonomi yaitu eh, terkait dengan tampilan gitu ya. Nanti kita bahas satu-satu ini. Untuk riset terkait kekuatan fisik manusia juga itu mempengaruhi gitu ya. Terkait dengan ergonomi juga. Jadi kalau kemampuan manusia terkait dengan fisik itu salah satunya mungkin ya. Itu kalau apa namanya fisik manusia untuk beraktivitas, fisik manusia yang beraktivitas ya, katakanlah mungkin ada setelah kecelakaan gitu kan berkaitan dengan fisik. Itu juga me, apa namanya riset terkait dengan benda-benda yang membantu manusia untuk melakukan aktivitasnya itu pun perlu memperhatikan dari segi ergonominya gitu ya untuk membantu aktivitasnya katakanlah kursi roda untuk membantu orang berjalan itu kan berkaitan dengan ergonominya kekuatan fisik juga gitu kan ya. Itu berkaitan dengan ergonomi salah satunya yang terkait ergonomi juga ukuran tempat kerja juga. Nah, ukuran tempat kerja. Apakah kalau kita membuat suatu produk itu sesuai dengan tempat kerja atau tidak? Gitu ya. Kalau tempat kerjanya itu terbatas ya kita jangan membuat produk yang mungkin itu jadi penghalang aktivitas, menghalangi jalan, menghalangi ya segala macam yang tidak sesuai dengan tempat kerjanya itu. Gitu ya. Ukuran tempat kerja juga kalau apa namanya membuat suatu produk itu ya jangan
apa namanya ya, kalau buat mesin ya mungkin ada sudut-sudut yang lancip, itu jangan, karena kan tempatnya sempit mungkin gitu ya, sehingga nanti memungkinkan orang juga apa namanya, eh, ya intinya terjadi terjadi hal-hal yang kurang diinginkan gitu ya. Kalau tempat kecil tetapi membuat produk yang kurang ramah terhadap lingkungannya gitu ya. Riset juga terkait dengan lingkungan kerja, ini salah satunya yang tadi ya, fasilitas, kondisi lingkungan fisik tempat kerja dan fasilitas kerja, kebisingan, temperatur dan suara juga. Itu juga berkaitan dengan ekonominya. Kalau berkaitan dengan kebisingan, ya pasti kita membuat produk, contohnya yang mungkin earplug, itu pun buat produk juga gitu ya. Terkait dengan suara mungkin terkait peredam-peredamannya gitu ya. Temperatur mungkin apa namanya, membuat produk yang tahan dengan temperatur itu gitu ya. Nah, jadi beberapa riset ini yang berkaitan dengan ergonomi itu memperhatikan semua hal gitu ya, baik dari display tampilannya, baik dari kegunaannya, kegunaan dari orang itu, membantu fisiknya gitu ya. Nah, kalau fisiknya terbatas itu akan terbantu gitu ya. Terkait dengan ukuran tempat kerja dan juga lingkungan kerja juga. Gitu. Nah, mungkin ini seperti ini kan, kalau membuat meja gitu ya, itu kan juga, atau ya tempat kerja gitu ya, itu kan memperhatikan terkait dengan ergonomisnya. Ergonomis, kalau orang yang ketinggian segini, ergonomisnya dia membuat meja itu atau tempat kerja itu ketinggiannya berapa. Itu kan berkaitan dengan survei juga. Survei orang, kalau rata-rata eh, tinggi sasaran kita, demand kita gitu ya, atau orang yang ingin kita target untuk membeli produk kita, itu rata-rata di berapa tingginya gitu ya, ketinggian badannya gitu ya, sehingga kita bisa merancang bahwa tempat kerja yang mau kita produksi itu memenuhi sisi ergonomi dari eh, apa, orang yang kita target gitu ya, target untuk menjadi apa namanya, menjadi pembeli gitu. Nah, terkait juga dengan kenyamanannya gitu ya, kenyamanan dalam melakukan pekerjaan, sehingga kalau apa namanya, eh, kan banyak ya, seumpama kita apa namanya, membuat satu meja aja yang statis gitu ya, yang statis yang memang sudah ditanam gitu ya, dipasang baut di bawahnya supaya tidak bergerak gitu ya, sama meja untuk biasanya ada di kantin gitu ya. Itu kan kalau orangnya tidak apa namanya, kalau jaraknya antara meja dengan bangkunya itu terlalu panjang gitu ya, itu kan hanya cocok, hanya nyaman untuk orang-orang yang memiliki ketinggian mungkin 170 ke atas. Nah, gitu ya. Tetapi kalau apa namanya, orang-orang yang 170 ke bawah ya mungkin dia tidak akan nyaman, karena jarak antara bangku tempat duduknya dengan tempat makannya atau mejanya itu terlalu terlalu apa namanya, jauh gitu. Nah, itu juga menjadi pertimbangan juga kalau membuat suatu produk ya, mempertimbangkan kenyamanan, tak kenyamanan gitu ya untuk orang itu melakukan pekerjaan gitu ya. Nah, ini contoh juga. Nah, kalau orang tempat duduk tadi mungkin ada yang ber apa namanya, eh, kemampuan fisiknya kurang, itu salah satunya mungkin orang yang duduknya tidak bisa lama gitu ya. Nah, atau supaya dia biar lama, gimana nih tempat duduk itu dirancang gitu. Nah, gitu ya. Jadi supaya orang itu nyaman, sama kayak di mobil gitu ya. Itu kan bentuk dari apa namanya, tempat duduk di mobil, terutama bagian pengendara gitu ya. Kalau orang yang
mobil-mobil yang sudah seperti Alphard dan ke atas itu kan malah mementingkan ergonomis dari penumpang di bagian belakang gitu. Itu kan perlu desain khusus supaya oh kalau dinaikin ini kalau didudukin tempat duduknya ini sangat nyaman. Nah, itu salah satu kajiannya itu berkaitan dengan ergonomi gitu. Nah, ini empat aturan sebagai dasar perancangan desain. Memahami bahwa manusia merupakan fokus utama perancangan desain, gitu ya. Jadi memang hal-hal yang berkaitan dengan kita mendesain suatu produk itu juga fokus utamanya adalah manusia, gitu ya. Atau apa namanya hal-hal yang berhubungan dengan struktur anatomi, gitu ya, tubuh manusia, gitu. Itu kita menjadi fokus utama karena pengguna dari produk yang mau kita rancang, yang mau kita produksi itu adalah manusia. Gitu. Sehingga dalam merancang suatu produk ini satu yang tidak dapat dipinggirkan gitu ya, yang tidak dapat dikecualikan gitu ya, itu adalah penggunanya, yaitu manusia. Yang kedua menggunakan prinsip-prinsip kinesiologi dalam perancangan desain, studi mengenai gerakan tubuh manusia dilihat dari aspek biomekanik. Jadi ini terkait dengan gerakan kalau apa namanya eh, membuat produk yang mungkin dia mempunyai mekanisme penggerakan gitu ya, itu juga kita juga perlu eh, memasukkan unsur tersebut dalam proses perancangan. Pertimbangan mengenai kelebihan maupun kekurangan, keterbatasan berkaitan dengan kemampuan fisik yang dimiliki manusia yang tadi ya, mengaplikasikan semua pemahaman yang terkait dengan aspek psikologi manusia sebagai prinsip mampu memberi motivasi, attitude, moral, kepuasan, dan etos kerja gitu ya. Ya salah satunya tadi jika produk tersebut itu apa namanya nyaman atau enak untuk digunakan gitu ya, baik untuk digunakan itu juga akan memperbaiki motivasi karena dia nyaman, karena dia mungkin sangat membantu dalam suatu pekerjaannya, sehingga dia mempunyai etos kerja yang lebih baik gitu daripada masih prosesnya manual gitu, atau masih prosesnya semi manual itu juga etos kerjanya kurang gitu ya. Kepuasannya juga akan bertambah gitu. Selanjutnya, lingkungan fisik tempat kerja dipengaruhi oleh cahaya, kebisingan, secara mekanis, gitu ya. Kalau cahaya tadi, kemampuan mata untuk melihat objek dipengaruhi oleh ukuran objek, gitu ya. Itu terkait dengan apa namanya cahaya, gitu ya. Brightness-nya, gitu. Kalau kebisingan, mungkin tempat kerja kita mempunyai desibel yang cukup tinggi, sehingga perlu produk-produk yang apa namanya produk-produk yang mengurangi bisingan tersebut. Getaran mekanis itu sebagai getaran-getaran yang digunakan alat-alat mekanis. Getaran mekanis ini ya banyak didapat oleh di semua mesin, terutama mesin yang mempunyai penggerak, gitu ya, motor, ada motornya, gitu ya, itu pasti mempunyai getaran mekanisme. Nah, getaran mekanis ini itu ada yang ditandain kalau dia apa namanya sudah mulai ada problem, itu ditandain dengan kebisingan bisa, ditandain dengan getaran yang cukup eh, keras dirasakan oleh manusia. Nah, itu getaran mekanis timbul kalau apa namanya pada benda-benda yang mempunyai koneksi dengan suatu penggerak, mungkin motor, pompa, gitu ya. Nah, itu kan semua ada penggeraknya, gitu ya, ada motornya. Sehingga getaran mekanis ini juga apa namanya mempunyai merupakan apa ya salah satu gitu ya lingkungan fisik tempat kerja yang perlu diperhatikan dalam merancang suatu produk gitu. Berikutnya temperatur gitu ya.
Kalau temperatur yang terlalu panas akan mengakibatkan cepat timbulnya kelelahan tubuh. Sedangkan temperatur yang terlalu dingin membuat gairah kerja menurun. Gitu ya, lingkungan fisik ya sama lah. Ini kalau temperatur ini itu biasanya kalau di mesin itu acuannya itu di ASRE gitu ya. ASRE temperatur ini atau kelembapan juga itu diatur di ASRE itu kalau dia mempunyai kalau dia di apa namanya di tempat kerja dengan luas tertentu itu eh, berapa okupan yang maksimal ada di ruangan itu. Karena kenapa itu dibatasin gitu ya? Karena berkaitan dengan temperatur, kelembapan, dan juga kenyamanan dari orang itu, gitu ya. Kenyamanan dari segi indoor air quality-nya, dari segi suhu, temperaturnya. Kalau dia terlalu banyak di satu ruangan, itu juga akan mempengaruhi temperatur atau penggunaan eh, apa namanya? Dia memperbesar cooling load gitu ya. Nah, loadnya dia semakin besar karena tubuh manusia ini kan mengeluarkan panas gitu ya, di samping dari temperatur-temperatur yang dari luar gitu ya, temperatur eksternal gitu ya. Kelembapan pun demikian gitu ya. Itu juga ada mempengaruhi gitu ya, dalam kita merancang suatu produk. Nah, dan juga warna gitu ya, memberi dampak psikologis. Kalau ini dampak psikologis saja gitu ya. Jadi itu semua berkaitan dengan psikologinya gitu ya. Kalau warna itu lebih ke psikologi. Kalau yang tadi apa namanya temperatur kelembapan itu memang kondisi fisik suatu apa namanya ruangan gitu ya. Dan juga tadi itu getaran itu kondisi dari suatu benda kerja lebih ke sana sebenarnya. Nah ini kalau di sini bentuk tulang punggung dilihat dari sikap duduk itu. Nah, ini pun berkaitan dengan ergonomi ya. Kita apa namanya? Merancang suatu produk juga mungkin apa namanya? Memperhatikan gitu ya bentuk tulang punggung gitu ya. Yang A ini normal, kelenturan normal alami. Eh, Ini kifosis, saya pun kurang paham ini mungkin kifosis ya. Lordosis ini tulang punggung bengkok ke depan. Itu mungkin ini kalau ada hal-hal yang bentuk tulang punggung begini itu desain produknya akan mempunyai treatment yang berbeda gitu ya dengan tulang punggung yang normal gitu ya. Sehingga ya salah satunya kita mungkin belajar kalau segmen kita ini mungkin mempunyai atau untuk tulang punggung yang kifosis ya kita bagaimana merancangnya. Lordosis gimana merancang suatu apa namanya tempat duduk itu gitu ya dan seterusnya. Ya, ini salah satu metode proporsi antromorfis mencari perbandingan-perbandingan yang fungsional. Jadi lebih ke fungsionalnya. Jadi ya, kalau kita merancang suatu produk pasti kita me, apa namanya memperhatikan fungsionalnya. Kalau fungsionalnya baik atau menunjang gitu ya, menunjang dari eh, penggunanya gitu ya, membantu penggunanya itu juga merupakan produk yang indikator produk yang baik gitu. Mungkin itu eh, ini ya tipikal lebih ke tadi ya sebenarnya. Ergonomis itu apa namanya mempertimbangkan gitu ya dari segi fisik manusia gitu. Panjang dari apa namanya paha gitu ya atau tinggi panjang kaki, tinggi bahu dan sebagainya. Lebar eh, lebar bahu dan sebagainya gitu ya. Jadi ini merupakan aspek-aspek yang perlu apa namanya dilakukan
gitu ya, atau perlu diamatin oleh suatu yang merancang seseorang yang merancang suatu produk, tetapi memang apa namanya, pengguna utamanya ya adalah manusia gitu ya, fungsinya untuk dirasakan, mungkin kalau mesin mungkin tidak dirasakan, lebih ke penggunaannya saja. Tetapi kalau yang berkaitan dengan apa namanya, yang digunakan oleh manusia, yang mengikuti bentuk tubuh dan lain-lain, nah ini berkaitan dengan ilmu ergonominya. Nah mungkin itu saja deh, kita lebih ke banyak ke diskusi saja ini. Nah, kalau di minggu ini mungkin hanya apa, non sinkronus ya, tetapi minggu depan kemungkinan akan eh, kita adakan juga kelas seperti ini, Zoom gitu ya. Saya menggunakan Zoom ini karena di sini ada fitur apa namanya, eh, recording gitu ya. Nanti kita akan apa namanya, tampilkan atau upload di YouTube, baru linknya akan kita masukkan ke Fast Learning gitu. Mungkin demikian saya tutup. Kita buka dengan tanya jawab ya, diskusi dan sebagainya. Itu mungkin sekian presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kita diskusi berkaitan dengan ekonomi, berkaitan dengan yang kemarin, materi juga boleh. Sebenarnya kemarin tuh pengen buat apa namanya, video juga ya terkait dengan materi kemarin, tapi saya kelupaan terus gitu. Akhirnya nggak jadi deh. Boleh Pak, Ya, silakan. tanya. Bukan bertanya, ini menyampaikan aja. Ah, kalau lihat dari materi hari ini, kebetulan memang hampir sama dengan biasa yang kita kerjakan gitu. Kebetulan kita ini bekerja atau mengerjakan pekerjaan eh, untuk laporan sertifikat layak fungsi. Jadi untuk suatu bangunan ya, yang misalnya layak digunakan oleh manusia, ya dalam bangunan itu termasuk ada pengudaraan, ada pencahayaan, kemudian alat angkat angkut, kemudian termasuk harus dipikirkan itu tentang untuk eh, evakuasi pada saat darurat. Memang satu faktor yang paling penting adalah satu, memperhatikan orang normal, kemudian yang kedua yang difabel atau disabilitas. Nah, pada dasarnya intinya bahwa dalam satu kelayakan satu bangunan itu sangat memperhatikan kesehatan, keamanan, dan kenyamanan. Ya, otomatis hal-hal yang tadi dipaparkan oleh Bapak itu sangat penting diperhatikan. Termasuk juga tadi yang kita sebut adalah pengudaraan, ya, pengudaraan, kemudian apa, pencahayaan, kemudian keamanan, elektrikal, hampir semua sebenarnya menyangkut untuk sertifikat layak fungsi dari suatu bangunan. Nah, ini sebenarnya materi yang menarik dan udah mungkin sehari-hari, karena di sisi ketenaga kerjaan maupun dari sisi PUPR ini menjadi standar yang sudah ditetapkan gitu. Tinggal memang di dalam rangka ini apakah kita memang hanya mengarah kepada sistem perancangan suatu produk yang kita inginkan.
Karena kalau perancangan produk otomatis kan tinggal produk apa yang mau kita buat yang berhubungan dengan eh, bagian apa dari tubuh kita yang lebih dominan dalam eh, menjalankan maupun mengoperasikan suatu alat maupun bangunan yang mau kita buat. Jadi ini materi yang cukup penting dan ada beberapa hal yang agak baru ya saya dapat kayak tadi tentang eh, yang berhubungan dengan biomekanik tubuh apa tadi saya lupa itu. Materinya nggak bisa di copy. Ya, Itu aja dari saya Pak. Terima ya, kasih. ya, ya, makasih Pak. Mungkin ada yang lain. Silakan. Saya coba satu. Gerakan tubuh ya tadi. Gerakan tubuh aspek biomekanik gitu ya. Itu pun saya tadi itu eh limited tapi itu gitu ya. Karena kalau untuk gerakan ini Pak, itu kalau kita merancang suatu produk aja gitu ya. Kalau kita melihat yang sering kita gunakan mouse saja gitu ya. Itu kan banyak banyak ininya ya, banyak apa namanya? Banyak bentuknya gitu ya. Bentuknya ini sebenarnya dia menyesuaikan dengan kenyamanan. Nah, dia itu merancang kira-kira mensurvei kalau desainnya begini dia oke nggak gitu ya. Sebelum dipasarkan pasti ada suatu perancangan. Kalau untuk yang kalau mekanik biomekanik lagi itu terkait dengan kayak kita apa operasikan yang manual ataupun yang matic gitu ya. Kalau untuk mobil itu ada matic itu ada yang dia lurus saja, ada yang apa namanya eh apa namanya ya, yang belok-belok gitu ya. Nah itu kan juga terkait dengan satu safety, yang kedua juga mekaniknya juga itu ya. Nah terus gerakan tubuh manusia yang berkaitan juga itu banyak ya yang berkaitan dengan ini. Kalau untuk yang mungkin patah apa ya tulang itu kan ada satu produk yang memang dia itu menyesuaikan gitu ya gerakannya dia supaya tidak apa ya terlalu spontan gitu dia bagaimana merancang suatu produknya gitu itu juga termasuk dalam aspek biomekaniknya juga. Oke, jadi memang sebenarnya eh, dalam merancang suatu produk ini banyak aspek gitu ya yang perlu kita perhatikan gitu ya. Dan juga aspeknya apa saja yaitu tergantung dari tujuan dari pembuatan produk itu. Kita mau membantu yang seperti apa nih, gitu ya. Tidak semuanya aspek itu bisa kita penuhi, tetapi sesuai dengan fokus apa namanya pengguna yang nanti kita sasar gitu. Kalau dari segi bangunan ya pasti dari apa namanya, pasti dari ownernya kita memilih apa namanya ownernya berkenan seperti apa di matchkan dengan standarnya seperti apa gitu ya. Itu kan eh, apa namanya tidak semua akhirnya desain bangunan itu mungkin sama tetapi kalau standarnya pasti sama tetapi mungkin keinginan atau kebutuhannya kan berbeda. Sama juga dengan yang tadi mungkin aspek biomekanik yang berkaitan dengan gerak tubuh manusia itu juga membantu gerakan manusia yang mungkin dia pengennya supaya tidak terlalu spontan mungkin gerakan kita atau yang kalau kita kadang apa namanya eh, kita berolahraga gitu ya ada yang produk yang kita pasang di bagian apa ya persendian atau apa ini namanya ini di dengkul kita atau di apa namanya apa ini ya siku kita gitu ya itu kan juga
salah satu produk yang berkaitan dengan mekanik juga, gerak tubuh manusia juga. Itu ini tuh kalau yang tadi terkait dengan biomekanik sih Pak ya. Ayo, mungkin makasih Pak Denny atas tambahannya ya. Ada lagi Pak? Oh, boleh saya Boleh. gini. Kita kalau bicara suatu produk ini kan membutuhkan parameter-parameter yang baku. Karena kalau udah bicara tentang produksi, maka parameter ini menjadi acuan bagi perancang uh, sehingga bisa digunakan secara lebih luas gitu. Hmm. Nah, contoh misalnya kita bikin alat. Ini pernah saya misalnya membeli beberapa produk yang bergantung kepada ukuran tubuh manusia. Hmm. Misalnya untuk alat bantu di lutut, kemudian yang paling mudah dan sering terjadi adalah sepatu misalnya. Hmm. Ini sering kali standarnya ini apa ya, tidak sama gitu. Misalnya apalagi kalau beli produk-produk di dalam negeri kemudian dari China itu cenderung lebih kecil dibanding kalau beli produk yang standarnya buat Eropa. Eropa. Nah, untuk Iya. ya untuk Indonesia sendiri sebenarnya di mana kita mencari standar ukuran tubuh manusia yang rata-rata sehingga dalam proses perancangan itu kita tidak terlalu banyak model atau tidak terlalu banyak ukuran yang dibuat gitu Pak. Dari tadi beberapa parameter ya ergonomis, ukuran tubuh, gitu kan, biomekanikalnya. Nah, nanti kan tergantung produk yang mau dirancangnya itu apa. Itu Pak yang saya tanya. Iya, yaitu terkait dengan survei itu sebenarnya ya. Terkait dengan data, terkait dengan survei. Nah, balik lagi, memang kalau survei atau barangnya dari luar ya memang dia merancangnya based on data-data yang dia milikin. Kebanyakan begitu. Kalau yang Eropa ya mungkin orang-orangnya eh, memang standar sana gitu ya. Nah, balik lagi kalau kita mau buat suatu produk, pastikan sesuai dengan kebutuhan. Kebutuhan itu diperoleh dari mungkin bisa didapat itu dari survei ya. Nah, survei kita mencari mengkaji gitu ya, mengkaji entah itu dari bukan hanya kita bukan berarti kita langsung mengkaji ini berapa sih orang ini kebanyakan rata-rata gitu ya. Itu bisa dilihat dari statistik juga bisa dari kementerian-kementerian yang berkaitan dengan apa namanya yang berkaitan dengan orang ya yang ngurusin itu ya kementerian ya mungkin kementerian apa ya kira-kira ya. Mungkin sosial atau yang lain itu kan mungkin dia punya data gitu ya. Nah itu pun bisa dijadikan parameter orang Indonesia ini tinggi rata-rata sekian gitu ya mempunyai mungkin lingkar tubuh sekian sehingga dalam membuat suatu produk ya pasti atau ukuran kaki sekian gitu ya itu rata-rata sekian ya sehingga untuk eh, membuat suatu produk acuannya yang tadi itu jangan kita membuat suatu produk tapi acuan hasil riset dari orang Cina katakanlah orang luar ya kita mungkin apa namanya eh, akhirnya produk yang kita buat tidak sesuai dengan ketahanan gitu. Nah, itu mungkin terkait dengan satu aspek yang dimana itu adalah survei pasar dulu. Survei pasar mana konsumen yang kita tuju, kira-kira dari survei itu atau dari kajian yang kita peroleh itu kita bisa menyimpulkan rata-ratanya kalau orang dengan tinggi segini punya ukuran berapa, lebar berapa, panjang berapa gitu ya. Kalau orang
tinggi 170, mungkin lebarnya berapa untuk orang Indonesia terutama gitu ya. Kalau di luar mungkin akan berbeda lagi ukurannya gitu ya, karena mungkin gen juga beda gitu. Nah, balik lagi sebenarnya kalau merancang ke tadi itu ya, ke survei sama kajian kita ya, sebelum merancang suatu atau menentukan konsep suatu produk. Pak, ini mohon maaf karena apa namanya, Zoom meet-nya ini less than 1 minute gitu ya, jadi ini mungkin akan tutup secara otomatis gitu ya. Kalau mau dilanjut nanti habis ini kita buat link baru gitu ya. Oke, Pak. Karena ini bukan pro ini. Sebenarnya yang Google Meet itu kita berlangganan, tetapi di sana tidak ada option untuk recording gitu.